Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Dwi Ariyanti, NIM 20401110074. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Konsep Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional, hal tersebut merupakan tindakan yang menyimpang landasan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pemerintah mencoba menciptakan manusia yang taat dan patuh akan sebuah aturan yang paling valid, yaitu ideologi. Semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya aktivitas politik Indonesia, perlu pemahaman yang mendalam mengenai ideologi, karena ideologi sangat berperan sebagai sorotan utama bagaimana masyarakat yang patuh akan aturan bisa menjalankan pemerintahan, menanamkan sikap pemimpin yang adil dan benar, karena itu merupakan kajian dari sebuah ideologi. Masyarakat Indonesia juga harus berpartisipasi dengan tidak menentang Pancasila yang merupakan ideologi bangsa dengan menetapkan sebuah tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa bernegara dengan sistem keadilan kesejahteraan yang merata dalam kehidupan. Meskipun Pancasila sebagai pandangan hidup yang paling tepat atau bisa dikata tepat sudah menjadi dasar pendidikan nasional, tetapi pada kenyataannya pendidikan masa kini seakan bebas nilai. Dari semua pendidikan satu dengan pendidikan lainnya tidak banyak mengamalkan dari nilai Pancasila yang baik dan benar. Padahal Pancasila merupakan penguat negara ini bisa bertahan hingga saat ini. Maka dari itu Pancasila harus tertanam dalam hati, terus diperjuangkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatmi Sekar Pangesti, nomor induk mahasiswa 2040110088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu. Pancasila yang merupakan sebuah ideologi negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sangatlah berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai tersebut terdiri dari 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, serta nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Untuk mencapai sebuah tujuan bangsa haruslah didasari dengan 5 nilai-nilai tersebut, karena Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu. Tujuan bangsa tidak akan berhasil jika tidak didasari dengan nilai-nilai tersebut, karena keduanya saling berhubungan erat, serta hal tersebut memungkinkan terjadi yang tidak diinginkan, dan tujuan dari bangsa tidak akan tercapai dengan baik. Beberapa penjelasan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu: 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu dengan percaya bahwa kita harus menjauhi larangan Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sikap toleransi kepada antar warga. Adanya sikap ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Dalam ketuhanan juga memiliki arti kebebasan dalam memeluk agama tanpa adanya paksaan, tidak berlaku membeda-bedakan antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jalil Wafa.
NIM saya 20401100089, kelas C1 BKI. Oke, saya akan melanjutkan tentang apa yang diterangkan teman saya yang poin ketiga ya, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam sila Persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku dengan mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Perilaku tersebut sesuai perilaku Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa yang memiliki keberagaman adat istiadat, suku, bangsa, ras, dan agama, namun tidak menjadikan masyarakat Indonesia terpecah belah dengan menjadikan masyarakat Indonesia terpecah belah dengan adanya perbedaan tersebut, karena Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke. Kemudian dalam sila ketiga terdapat makna yang sangat penting, yaitu dengan menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, serta adanya sikap untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga dan masyarakat berbangsa dan beragama, berbangsa dan bernegara. Terdapat arti dalam makna dari nilai persatuan, yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, merupakan rasa senasib dan sepenanggungan. Contoh dari kebijakan dari nilai persatuan bangsa sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dan meskipun ada perbedaan agama, suku, bangsa, dan maupun budaya, harus tetap menghargai satu dengan yang lain tanpa harus menjadikan perbedaan itu masalah. Dari sila persatuan ini memberikan tujuan agar rakyat Indonesia saling menghargai satu dengan lain, serta dapat menumbuhkan sikap cinta kerukunan dalam bermasyarakat, beragama maupun bernegara. Oke, poin yang keempat. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu mendasari pengembangan ilmu dengan mengajarkan kita untuk menentukan pilihan secara musyawarah untuk mufakat sampai menemukan hasil dengan kesepakatan bersama yang dilandaskan oleh Pancasila tanpa memaksakan kehendak orang lain. Oke, poin yang kelima. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yang merupakan dasar pengembangan ilmu adalah dengan menambahkan perilaku adil tanpa memandang derajat manusia, dengan menganggap manusia itu sama, agar pengembangan dapat tercipta karakter yang percaya diri dengan apa kelebihan dari dirinya. Dimisalkan ketika sekolah, seorang guru janganlah pernah menanamkan perilaku pilih kasih kepada seorang siswa, karena siswa yang anaknya derajat orang tuanya lebih tinggi, atau anak orang
ternama diutamakan itu sangatlah salah. Jadi dengan adanya nilai keadilan ini bertujuan agar menambahkan sikap adil pada diri sendiri sebagai dasar pengembangan ilmu agar berhasil. Ya, sekian dari saya. Bila ada tutur kata atau yang kurang saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk pendengar dan pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.